semuanya, salam kenal. Perkenalkan, nama gue Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman bisa panggil gue Sonia. Throwback hari Sabtu 2 Juli 2022. Ini adalah pertama kalinya di dalam hidup gue membeli barang yang harganya itu 2 digit. Karena percayalah guys, gue tuh gak pernah punya branded bags ataupun barang-barang branded lain yang harganya itu sampai jutaan ataupun puluhan juta. Dan ini adalah barang yang harganya itu 2 digit, pertama yang gue punya dan gue beli sendiri. Nah, yang bikin terharu adalah gue beli benda ini itu full pakai uang sendiri hasil ngonten. Makasih banget buat Tuhan yang udah kasih gue jalan selama ini, sudah kasih gue kemudahan, sudah memberikan gue privilege untuk menghasilkan dari konten yang gue buat. Pekerjaan yang mungkin dipandang apaan sih bagi sebagian orang, atau ngapain sih lu bikin-bikin konten alay dan sebagainya gitu. Tapi I enjoy the process and it's time to reap the result gitu ya. Cerita dikit tentang perjalanan konten gue. Sebenarnya gue bukan orang yang besar dari YouTube, tapi gue memulai jadi konten creator itu sebenarnya di Instagram dan juga TikTok. Dan gue cukup besar di TikTok ya. Gue udah jadi micro influencer gitu. Sedangkan kalau Instagram sama YouTube ini gue masih ada di nano influencer. Dengan jumlah followers kurang dari 10.000 tapi asli dan hopefully berimpact. Jadi gue itu sebenarnya tujuan gue ngonten bukan untuk mencari kayak popularitas dan segala macam, tapi lebih ke ingin bermanfaat aja buat orang-orang lain yang sekiranya butuh sharing gue sebagai content creator. Udah beberapa tahun gue menjalani profesi gue sebagai content creator dengan tools atau gadget yang seadanya. Gue masih ingat banget beberapa tahun yang lalu ketika pertama kalinya gue terima endorsement, itu di saat gue masih kuliah. Dan gue belum punya iPhone guys, benar-benar video itu gue rekam pakai HP Samsung yang harganya itu 2 jutaan. Maklum lah ya, namanya masih anak kuliah, budgetnya terbatas, belum punya handphone yang bagus. Nah sampai di suatu titik ketika endorsement gue udah mulai ramai, itu baru gue ganti iPhone 7 Plus yang udah gue pakai selama 2 tahun terakhir ini. Sama sekali gue gak nyesel investasi ke iPhone atau iPhone 7 Plus yang kemarin itu, karena return on investment yang gue hasilkan dari beli iPhone 7 Plus yang murah itu, yang termasuk murah di hitungan iPhone, itu udah ribuan persen yang gue dapatkan dari hasil endorsement gue 2 tahun terakhir ini. Praise the Lord, gue bisa mencapai di titik ini, di titik yang sekarang, itu berkat kemurahan hati Tuhan, bukan karena personal strength gue sendiri sebagai manusia. Gue sangat menyadari hal itu. Tapi di sini gue mau cerita kalau gue beli iPhone 13 Pro ini bukan untuk hedon atau gaya-gayaan aja, tapi kebutuhan, karena sebagai content creator ini gue punya tuntutan untuk memiliki higher camera quality, dimana bisa menghasilkan video dengan hasil resolusi yang lebih baik. Terus gue juga mulai butuh baterai untuk ngedit lebih banyak lagi video, karena iPhone 7 Plus gue itu baterai health-nya udah mulai turun ya. Yang dulunya full battery 100% itu bisa gue pakai untuk ngedit 3-4 video. Sekarang kalau gue ngedit 1 video aja itu udah bisa bikin baterai gue habis guys. Karena udah pemakaian 2 tahun optimal. Terus gue juga butuh memory size yang lebih besar. Karena di iPhone gue yang 7 Plus kemarin itu memori gue ada di 128GB. Dan sekarang di iPhone 13 Pro ini gue beli yang 256GB sekalian. Sebenarnya naksir yang 1 tera sih, tapi secara budget belum ada gue nya. Jadi ya udah pakai yang 256GB aja. Sebenarnya agak jauh ya dari iPhone 7 Plus, langsung upgrade-nya itu ke 13 Pro. Gue nggak ganti yang iPhone 8, 9, 10, 11, 12, itu gue lewatin semua guys. Karena emang yang gue kejar itu adalah secara fungsionalitasnya. Bukan untuk gaya-gayaan, tiap ada iPhone baru keluar gue beli. Nggak kayak gitu konsepnya. Selain itu di sini gue juga mau kasih pesan buat teman-teman audiens atau pendengar di sini yang baru mau mulai jadi content creator. Gue cuma pengen ngingatin kalau sebenarnya kita itu bisa loh mulai dari apa yang kita punya. Nggak harus nunggu punya gadget yang mahal dulu, nggak harus nunggu gadget yang bagus, kamera ataupun iPhone yang bagus dulu untuk berkarya. Tapi kalian itu bisa mulai dengan apa yang kalian punya. Dengan HP yang sederhana aja, yang seadanya. Kayak dulu cerita aku awal-awal jadi content creator juga masih pakai Samsung 2 jutaan. Selama kita ada niat, itu pasti akan ada jalan.
Asal niatnya positif ya guys. Selama ada niat positif, kita juga pasti dibukakan jalan-jalan yang positif juga. Oke, now is time to unboxing. Kalau tadi kalian udah dengerin aku sharing, maaf kalau sharingnya panjang lebar, tapi semoga bisa memotivasi. By the way, video ini juga bukan untuk sombong ya guys, tapi cuma mau kasih motivasi aja buat teman-teman yang lagi berjuang. Nah, kemarin tanggal 2 Juli 2022 itu aku ganti ke iPhone 13 Pro dengan size memori 256 GB dan juga warna HP-nya itu adalah rose gold. Aku pengen ganti suasana gitu karena kemarin 7 Plus kan aku beli warnanya itu hitam. Terus sekarang aku mau beli yang warnanya itu agak cerah, which is rose gold. Nah, di dalam iPhone-nya itu kita dapat ini guys. Jadi dapat kayak yang buat buka SIM card itu, terus juga dapat stiker Apple, terus juga dapat kabel charger, tapi tanpa kepala guys, karena mulai iPhone yang baru-baru ini itu semuanya kepala chargernya itu dijualnya terpisah, jadi kita nggak dapat include dari paket beli HP-nya itu, cuma dapat kabelnya aja, kabelnya seperti ini. Nanti di video ini bagian akhir-akhir juga aku akan unboxing charger baru yang aku beli. Nah, ini dia untuk HP-nya waktu pertama kali aku beli, masih mulus karena masih baru banget. Kameranya ini ada 3, jadi boba gitu ya guys, yang fungsinya itu masing-masing beda. Ada kamera yang untuk biasa, terus juga ada kamera yang untuk zoom in sampai 3 kali lipat, dan juga ada yang super wide angle, jadi dia bisa di zoom out 0,5 kali. Kalian ada yang penasaran nggak dengan perbandingan fitur antara iPhone 13 Pro dan juga iPhone lain yang sebelum itu? Kalau misalnya teman-teman ada yang penasaran, mungkin boleh tanya ataupun tulis pertanyaannya di kolom komentar. Kalau misalnya aku sempat, nanti aku akan bikinin videonya. Nah, ini dia charger yang aku beli teman-teman. Jadi charger ini itu adalah charger asli yang juga dijual di iBox. Di iBox itu ada 3 tipe charger waktu aku mau cari charger, tapi ini aku ambil yang paling murah. Kalau di kepala charger yang merek ini adalah merek IT. Ini kalau misalnya di store iBox itu harganya Rp350.000, tapi karena aku belinya lewat Shopee-nya iBox official store, itu lebih murah, jadi harganya Rp250.000. Sedikit tips lah ya buat teman-teman yang mau beli charger, itu ternyata bisa jadi lebih murah online loh di iBox official shop-nya yang online daripada di offline store-nya. Packagingnya menurut aku merek IT ini tuh mewah banget, bahkan lebih mewah daripada packagingnya iPhone-nya sendiri. Nih teman-teman bisa lihat ya, eksklusif banget. Ini aku belinya yang plug IT 30, jadi dia itu yang 30 watt charge-nya gitu, agar lebih cepet tujuannya. Kalau katanya mas-masnya yang di iBox sih gitu ya, jadi biar ngecasnya lebih cepet dan juga lebih cocok dengan iPhone 13 Pro ini. Sebelumnya itu sebenarnya aku udah punya charger yang iPhone 7 Plus, charger biasa gitu, tapi secara wattnya itu lebih rendah, nggak sampai 30. Nah itu kalau dipakai sebenarnya bisa-bisa aja, tapi takutnya membuat baterainya itu lebih cepat rusak. Instruksinya sih gitu, jadi akhirnya aku beli charger ini karena harganya juga masih oke lah ya, Rp250.000. Packagingnya kayak gini, mewah banget ya guys. Kalau misalnya kalian lihat sampai ke dalam-dalamnya pun itu juga ada kayak tempatnya sendiri warna hitam. Terus proper banget ya nge-package-nya. Dan chargernya ini juga sampainya cepet banget guys. Aku baru pesen, terus lusanya itu udah sampai di tempat aku. By the way, selain charger, di sini itu juga ada kartu garansinya guys. Ternyata chargernya itu juga dapat garansi, dan juga di dalamnya itu ada ekstra kayak pouch atau kantung yang bisa kita pakai untuk menyimpan chargernya. Tapi kemarin sebelum aku beli screen protector dan juga casing untuk iPhone, ini aku malah pakai untuk nyimpan iPhone aku biar nggak baret. Oh iya, by the way Baswe, aku belum cerita juga ke teman-teman kalau waktu aku beli iPhone 13 Pro ini itu nggak dapet headset ya guys, nggak dapet earphone. Bedanya kalau misalnya dulu yang iPhone 7 Plus itu kan di dalamnya udah termasuk earphone-nya ya. Nah kalau di HP yang baru-baru ini udah nggak dapet earphone guys, sayang banget. Tapi karena aku ada iPhone 7 Plus, jadi earphone-nya itu masih bisa aku pakai di iPhone 13 Pro ini. Masih cocok lah ya, masih suitable. Cuma udah nggak dapet earphone-nya, itu sedih banget sih. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Makanya packagingnya untuk iPhone yang 13 Pro ini itu kan lebih tipis dan lebih kecil dosnya atau boxnya dibandingkan dengan packaging atau boxnya iPhone 7 Plus kemarin.
I think that's all from me untuk review atau unboxing iPhone 13 Pro yang baru aku beli ini dari hasil jeripayah sebagai content creator. Dan juga di video ini aku juga udah sharing ya ke teman-teman tentang perjalanan aku sebagai content creator itu berjuangnya seperti apa. Mungkin di next time kita akan cerita-cerita lagi lah ya. Dan kalau misalnya teman-teman penasaran sama hasil rekamannya dari iPhone 13 Pro ini seperti apa, teman-teman bisa lihat di video-video aku yang selanjutnya ya. Thank you guys for watching. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.